Pak terkait usulan DKI ini di Rakernas itu terkait pemain-pemain seperti Aldila dan Janis tidak dimainkan lagi, gimana Pak? Ya, Di PON Pak. ya. Jadi gini, jadi PON itu kan pekan olahraga nasional. Artinya di daerah-daerah itu mencari bibit untuk dipersiapkan dari yang juara daerah untuk ke tingkat nasional. Artinya apa? Bibit-bibit ini kan berarti bibit dari junior. Dari junior, kemudian dilatih, digembleng sehingga dia bisa ikut senior, ikut PON. Nah ini yang cita-citanya itu, marwahnya itu. Nah kalau dia sudah ikut PON juara, minimal diberikan kesempatan lagi ikut lagi PON yang keduanya. Nah kalau sudah ikut juara 2 kali PON, idealnya dia ikut main ke tingkat internasional atau main di liga. Nah kalau sudah ikut internasional, contohnya udah masuk Grand Slam, Wimbledon atau Prancis Open atau Australian Open, udah minimal babak pertama, udah masuk babak kedua, terus ada PON lagi ikut, ya udah pastilah itu menjadi juara. Akhirnya apa? Mental adik-adik junior Down ya. down gitu, bukannya dia berkembang, dia down. Akhirnya ya tenis kita nggak berkembang gitu. Jadi artinya kalau sampai nggak ada pemain yang kayak seperti ikut PON, mereka kan berlomba, wow gila-gilaan prestasinya kan ini. Tapi begitu yang kita lihat di Aceh kemarin, PON Aceh itu ya mohon maaf kita ngelihat ya pertandingan kurang menarik. 6-0, kayak juara internasional lawannya juara kabupaten, juara provinsi ya. Anak SD sama anak SMA, ya kan jadi nggak ini ya. Inilah kemarin saya sampaikan di Rakernas, untuk pertama usia dibatasi. Jadi kalau PON itu ya kayak sepak bola lah, U17, U20, U21 nasional. Ya sama, nanti PON itu juga untuk tenis ya. Idealnya itu tadi, habis juara junior, yang masuk senior, juara PON katakanlah, ikut lagi PON kedua, habis itu harusnya udah masuk ke liga atau ke internasional. Pak udah ditetapkan belum Pak? Nah, ini kemarin batas itu nanti dari hasil Rakernas di Balikpapan nanti akan disimpulkan. Jadi mudah-mudahan tahun ini udah selesai sehingga batasan usia maksimal sekian. Kemudian masalah transfer pemain juga sudah kita sampaikan. Dan ketiga masalah yang sudah ikut kejuaraan nasional otomatis tidak boleh lagi ikut ini. Jadi fair, teman-teman juga begitu gitu loh. Jangan sampai PON itu bukan kita bicara ini ya. Semangatnya kan kita untuk membina pembibitan yang sudah bisa keluar dari daerah semuanya. Pak, lalu bagaimana dengan respon dengan daerah lain, terutama Jawa Timur sendiri gitu Pak, yang dia punya atlet itu? Teman-teman dari daerah lain sih setuju semua. Ya. Saya nggak nanggepin Jawa Timur ya, otomatis kalau Jawa saya tanya pasti. Ya. Jadi seluruhnya itu setuju. Mayoritas lah Pak. Mayoritas setuju karena itu semua kan untuk demi pembibitan dari daerah. Bukan artinya daerah sini transfer pemain saya pun ke sono kemari inilah. Ini kan yang penting sekarang itu tergantung satu dari atletnya sendiri. Kalau atletnya sendiri, wah saya di sini nggak berkembang, saya mau pindah ke sana monggo. Tapi bukan terus yang bagus kita ambil. Ya, kita ngambil kan yang biasa-biasa aja. Kita ngambil boleh, momennya nih daerah-daerah A. Dia mau berkembang ke Jakarta, dia belum prestasi lah ya. Yaudah saya ambil deh, boleh. Tapi jangan ngambil yang sudah juara, udah bagus diambil. Itu kan berarti kan kasihan daerah yang sudah pembina mati-matian atau diambil. Nah, itu masalah transfer kemarin saya juga sampaikan, ini harus clear. Soal transfer minimal juga harus ada rekomendasi dari ketua Pekprov atau PLT wilayah masing-masing gitu. Soal transfer juga sebelumnya juga di ultimatum juga loh oleh Kemenpora juga ya Pak ya? Ya, terus transfer itu juga ada peraturan mainnya dari KONI kan. Dari KONI masalah mutasi, masalah transfer itu kan harus diatur yang baik sehingga tidak menimbulkan ya itu adalah kecemburuan yang lain-lain sebagainya. Oke. Gitu. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Ya.